Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, saya tetap mendoakan ya buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga hidupnya selalu mulia, diberkahi Allah, rezeki dimudahkan ya. Yang paling penting saya doakan juga semoga teman-teman hutangnya lunas semua. Hutangnya lunas semua insya Allah teman-teman semuanya. Banyak sholawat, banyak berdoa sama Allah, dan yakin bahwa Allah itu pasti menolong. Jangan lupa teman-teman semuanya, sebelum materi ya, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan teman-teman semuanya. Dan percayalah dengan doamu, percayalah dengan kekuasaan Allah bahwa ketika kita yakin, ketika kita istiqomah, ketika kita untuk terus berdoa sama Allah, pasti Allah kabulkan. Itu teman-teman semuanya. Ya, kita langsung materi ya. Ada yang bertanya ke saya, WA ke saya itu begini. Dia selalu mengikuti channel saya gitu ya. Yang mengikuti channel saya selalu melihat yang saya sampaikan. Pernyataannya itu begini, sekaligus dia bertanya, benar yang Bapak sampaikan kalau kita fokusnya pada keajaiban-keajaiban, akhirnya yang terjadi kita akan pusing sendiri. Kemudian dia bertanya, Pak, saya tuh sering banget lihat testimoni-testimoni di YouTube ya tentang mereka yang lunas hutang, mengamalkan sholawat hutangnya lunas, mengamalkan sholawat munjid hutangnya lunas, dan banyak amalan-amalan yang saya lihat di YouTube itu mereka testimoni hutangnya lunas. Alhamdulillah sih Pak, hutang saya juga sebagian sudah lunas, saya mengikuti. Tapi lama-lama saya terlalu sering lihat testimoni, akhirnya saya bingung sendiri Pak. Bingung sendiri, dan kan banyak amalan-amalan tuh ya yang bertestimoni itu banyak, akhirnya bingung dia mau ngikutin yang mana gitu. Dia melihat video saya dan dia pegang satu kalimat saya itu, yakni kuncinya bukan pada amalan tapi kuncinya itu pada keyakinan hati kita. Bagaimana kita kuat dan yakin sama Allah, disitulah pertolongan Allah, keajaiban akan datang. Ya teman-teman semuanya, ya monggo silakan aja kalau Anda itu lihat testimoni di YouTube tentang keajaiban ya, mereka lunas hutangnya dengan mengamalkan sholawat, dengan lewat jalur langit lainnya, silakan aja, jadikan itu sebagai motivasi. Tapi seperti saya dulu terlalu sering lihat testimoni YouTube, akhirnya pikirannya itu selalu keajaiban terus gitu. Akhirnya saya nggak begitu suka banget akhirnya untuk lihat testimoni itu, karena pikiran saya selalu keajaiban, ngamalin sholawat, ngamalin amalan-amalan ikhtiar langit itu ujung-ujungnya yang dipikirkan keajaiban. Akhirnya terlalu mikirkan keajaiban, pusing sendiri, bingung sendiri. Nah, kalau bagi saya silakan aja ya, silahkan saja, yang penting jadikan itu motivasi. Cuma ketika kita melakukan misalnya ngamalin sholawat atau ibadah-ibadah lain, itu fokusnya itu jangan pada keajaiban, lepaskan saja sama Allah. Percayakan saya sebenarnya pada Allah bahwa insya Allah ketika kita istiqomah, ketika kita itu benar-benar melakukan ibadah, amalan itu secara ikhlas, yakin, pasti keajaiban datang. Karena bagi saya keajaiban itu harus dilepas, supaya kita dapat keajaiban itu ya harus dilepas. Maka itu saya selalu bilang ya, rumus keajaiban itu adalah melepaskan sama dengan menerima sama dengan keajaiban. Itu selalu saya sampaikan. Kenapa? Karena saya mengalami itu. Saya makin memikirkan keajaiban itu makin nggak datang tuh keajaiban, makin ribet tuh. Jadi yang saya tunggu keajaiban, ngambilin sholawat sampai ribuan kali, pengennya dapat keajaiban, akhirnya nggak dapat, pusing sendiri tuh. Tapi begitu saya melepaskan, yang penting saya enjoy, saya menikmati ngamalin sholawat itu, alhamdulillah saya nggak pikirkan keajaibannya itu seperti apa, caranya seperti apa, alhamdulillah itu pertolongan Allah datang. Nah begitu juga buat teman-teman semuanya, silakan mengamalkan amalan yang sudah diajarkan oleh guru atau Anda lihat di YouTube gitu. Amalkan saja secara istiqomah dan pikirannya jangan keajaiban. Memang benar ya, salah satu kita mengamalkan itu ya lewat jalur langit itu, berharap pertolongan Allah datang atau yang biasa kita sebut dengan keajaiban. Itu harapan kita. Ya boleh, memang justru itu harapan kita. Cuman maksud saya itu fokusnya jangan ke sana, fokus itu jangan pada keajaiban terus. Lepaskan saja dan percayakan saja serta yakini bahwa memang keajaiban itu ada dan nyata. Persoalannya keajaiban itu nanti seperti apa, dari mana bentuknya, jalannya seperti itu tuh nggak usah kita pikirkan.
Saya menyampaikan begini karena saya pernah ngalamin ya. Dulu saya banyak ngamalin sholawat atau ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan ikhtiar itu, pikiran saya itu pikiran saya itu selalu berharapnya itu tinggi banget tuh keajaiban. Kok nggak datang sih keajaiban, nanti gimana ya caranya itu ya, mungkin nanti begini, mungkin begini. Saya tuh dulu begitu gitu. Akhirnya saya pusing sendiri, capek sendiri. Ya saya saat itu belajar melepaskan, meyakini. Saya tetap meyakini bahwa keajaiban itu ada dan nyata. Cuma bagaimana kita bisa mengontrol pikiran kita itu supaya tidak berfokus ke sana. Yakini saja bahwa keajaiban itu ada dan nyata. Dan percayalah, kalau kita istiqomah, seperti saya katakan tadi ya, istiqomah, kemudian kita terus melakukan amalan-amal kebaikan, insya Allah pertolongan Allah datang lewat keajaiban. Itu aja. Yang penting nikmatin tugas kita tuh bukan memikirkan keajaiban, tapi tugas kita tuh bagaimana kita bisa mengistiqomahkan amalan yang sudah kita kerjakan itu. Misalnya kita tahajud, ngamalin sholawat, ngamalin istighfar. Udah, tugas kita tuh berusaha bagaimana kita bisa istiqomah dalam mengamalkan amalan ini. Perkara keajaiban yang seperti itu udah nggak usah dipikirkan, urusan Allah aja. Ya kadang-kadang pikiran kita juga nggak bisa dibohongi seperti saya dulu ya, kadang-kadang apa iya ya, apa benar ya, apa mungkin ya, itu pertanyaan-pertanyaan itu pasti selalu datang gitu. Karena saya juga ngalamin itu ya, tapi akhirnya saya belajar pelan-pelan melepaskan. Ya lepaskan teman-teman semua, pelan-pelan gitu. Artinya percayakan saya pada Allah. Pokoknya ini deh intinya jangan terlalu fokus memikirkan keajaiban. Fokusnya itu bagaimana bisa mengistiqomahkan amalan yang sudah dikerjakan. Yakini saja bahwa ketika seseorang itu istiqomah ya dalam hal kebaikan, khususnya yang ngamalin jalur langit lah, sholawat dan lain sebagainya, itu ketika istiqomah insya Allah pertolongan Allah pasti datang. Ya berupa keajaiban lah kita katakan, bentuknya seperti apa, caranya dari mana, itu kita nggak usah pikirkan karena Allah punya banyak cara untuk menolong kita. Jadi kalau Anda yang benar-benar berharap dapat keajaiban, nah jangan dipikirkan tuh keajaibannya. Yakini saja bahwa keajaiban itu ada dan nyata, kemudian percayakan sama Allah, lepaskan sama Allah, kemudian yakini bahwa keajaiban itu ada dan nyata. Persoalan dari mana jalannya, bentuknya seperti apa, udah itu bukan urusan kita ya. Yang penting istiqomahkan amalan itu, yakini bahwa ketika kita sungguh-sungguh berdoa, melakukan amalan-amalan secara kontinu, insya Allah pertolongan Allah datang, insya Allah keajaiban itu datang. Jadi Anda nggak usah sibuk-sibuk untuk memikirkan keajaiban. Makin Anda memikirkan keajaiban, insya Allah hidup Anda makin pusing, hidup Anda makin muter-muter teman-teman semuanya. Nah terkait masalah testimoni itu, ya silakan sering-sering ditonton. Cuman saran saya dikurangi gitu. Maaf ya, bukan saya menyalahkan mereka yang bertestimoni, enggak, ini kan pengalaman saya saja. Karena dulu saya begitu senang banget lihat testimoni itu ya. Mereka dapat keajaiban, dapat rezeki tak terduga, kemudian dapat pertolongan secara tidak terduga juga lah, nggak disangka-sangka, dapat rezeki yang di luar logika. Itu saya senang banget, termasuk membaca kisah-kisah itu ya, mereka yang dapat pertolongan Allah itu senang banget. Tapi yang terjadi apa? Saya jadinya beramal, beribadah itu memikirkan keajaiban, memikirkan wilayahnya Allah. Akhirnya saya pusing sendiri. Makanya bagi Anda yang memikirkan keajaiban itu, selamat Anda pusing gitu ya. Ya itu teman-teman saya. Jadi belajarlah untuk melepaskan. Percayakan saja sama Allah, yakini saja bahwa keajaiban itu ada dan nyata. Percaya deh, itu tadi saya katakan ya. Yang paling penting itu tadi, ketika seseorang itu istiqomah dan yakin dalam hal amalan, dalam hal kebaikan, dia istiqomah, pasti keajaiban datang. Yang terpenting adalah jangan pikirkan keajaiban, tapi pikirkan saja bagaimana kamu bisa istiqomah mengamalkan amalan yang sudah kamu kerjakan. Nah, buat Anda saat ini yang seneng dan sering lihat testimoni di YouTube, saran saya agak dikurangi gitu. Karena nggak dipungkirin, bukan melarang ya teman-teman, tapi ya saran saja supaya fokus Anda itu jangan keajaiban mulu gitu. Keajaiban itu urusannya Allah, wilayahnya Allah. Ya kalau mau dapat keajaiban, pasrahkan dan percayakan sama Allah. Bagi saya, ya ini sekali lagi mohon maaf ya, bukan saya melarang, tidak. Saya juga sebenarnya kalau mau ingin bertestimoni, banyak banget testimoni saya gitu. Bahkan dari yang ikut belajar ke saya itu ya banyak, cuman saya jarang-jarang sih kasih testimoni gitu.
Ya jadikanlah itu sebagai motivasi aja teman-teman. Oh iya, ternyata orang yang ngamalin sholawat itu hidupnya barokah, rezekinya lancar. Oh iya, orang yang benar-benar istiqomah ngamalin sholawat itu insya Allah pertolongan Allah datang dengan ajaib. Nah itu kan banyak ya. Nah cukup itu yakini aja. Jangan Anda mikirkan ke sana, karena makin Anda mikirin ke sana makin pusing Anda, makin repot ya. Jadi percayakan aja itu bahwa keajaiban itu benar, ada, nyata. Yakini saja bahwa sekarang tugasmu itu, tugas kita semuanya memikirkan bagaimana kita bisa makin tiap hari itu makin lebih baik dari hari sebelumnya, ibadahnya makin baik ya apa namanya, amalan-amalannya makin baik, makin istiqomah. Perkara keajaiban sudah itu urusan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu teman-teman maksudnya. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.